Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggur Rahmadani Wiryawista dengan NIM 3281251 untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Internasional. Saya akan membuat video jawaban pertanyaan dari UTS Ekonomi Internasional. Langsung saja kita ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ekonomi internasional? Kenapa penting belajar ekonomi internasional? Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Pentingnya studi ekonomi internasional karena pada saat ini pengaruh globalisasi ekonomi dunia yang ditandai ciri-ciri atau karakter itu keterbukaan pasar atau liberalisasi pasar dan arus uang dan transfer teknologi. Ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar di mana adanya perusahaan multinasional. Dari itu, sangatlah penting untuk memiliki pengetahuan tentang ini agar dapat bersaing dengan dunia luar. Poin B, jelaskan perbedaan pandangan perdagangan menurut kaum merkantilis, Adam Smith maupun David Ricardo. Aliran merkantilisme, aliran ini menitik beratkan kepada hubungan antara negara-negara maju melakukan perdagangan antara negara, dan apabila negara tersebut makmur dan kaya, dan dapat menjajah negara lain. Aliran ini bertolak ukur pada banyaknya emas yang didapatkan, sehingga konsep untuk aliran ini bertolak kepada ukuran emas. Semakin banyak emas yang dipunya, maka semakin makmur negara tersebut. Kemudian, teori perdagangan menurut Adam Smith adalah suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak daripada negara lain apabila negara tersebut mampu memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Sedangkan menurut David Ricardo adalah suatu negara disebut memiliki keunggulan komparatif dari negara lain apabila negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang atau jasa dengan efisien dan biaya yang lebih murah bila dibandingkan dengan negara lain. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan teori Heckscher-Ohlin, asumsi yang digunakan dan kelemahan dalam teori ini. Model Heckscher-Ohlin adalah model matematik perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Elie Heckscher dan Bertil Ohlin. Model ini didasarkan dari teori keunggulan komparatif David Ricardo dan memprediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor atau faktor endowment dari suatu negara. Model ini pada intinya menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor produk yang menggunakan faktor yang murah dan berlimpah dan mengimpor produk yang menggunakan faktor yang langka. Kemudian, asumsi-asumsi dalam model ini adalah: pertama, kedua negara yang berdagang memiliki teknologi produksi yang identik. Yang kedua, output produksi harus memiliki skala hasil atau return to scale yang konstan. Yang ketiga, mobilitas faktor. Yang keempat, persaingan sempurna. Kelemahan dari teori Heckscher-Ohlin adalah jika masing-masing negara memiliki jumlah atau porsi faktor produksi yang relatif sama, maka harga atau biaya produksi suatu barang yang sejenis akan sama juga, sehingga tidak terjadi perdagangan internasional. Nomor 3, jelaskan keuntungan-keuntungan perdagangan internasional dalam kondisi peningkatan biaya produksi. Yang pertama, meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional dapat meraih pertumbuhan yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan yang hanya berfokus pada pasar domestik. Berkat perdagangan internasional, perusahaan dapat mengekspor produknya ke pasar-pasar yang masih memiliki kompetisi rendah agar bisa menguasai pasar dan mendapatkan keuntungan lebih. Yang kedua, menjadi basis pertumbuhan ekonomi negara.
Ketika perusahaan-perusahaan tumbuh besar, pendapatan negara juga akan bertambah, baik dari pendapatan pajak maupun non-pajak seperti lapangan pekerjaan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Perdagangan internasional juga dapat menggenjot produksi barang suatu negara untuk meningkatkan produksi domestik brutonya. Hal ini mungkin terjadi karena perdagangan internasional membuka pasar-pasar baru di negara lain. Oleh karena itu, perdagangan internasional memiliki peran besar dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Yang ketiga, mendiversifikasi risiko perusahaan. Perusahaan yang memiliki basis bisnis di berbagai tempat dapat lebih mudah menanggapi bencana alam ataupun bencana sosial. Walaupun pasar domestik sedang dalam kondisi buruk, pasar internasional dapat menopang perusahaan tersebut, ataupun sebaliknya. Yang keempat, meningkatkan tingkat kompetisi pasar. Ketika terdapat banyak perusahaan yang saling berkompetisi pada suatu niche produk tertentu, hanya kualitas, harga, dan nilai tambah yang dapat menjadi pembeda antara perusahaan. Jika satu perusahaan ingin produknya laku dalam kompetisi perdagangan internasional, harus ada peningkatan dari segi kualitas dan nilai tambah ataupun penurunan dari segi harga. Oleh karena itu, perdagangan internasional dianggap meningkatkan kompetisi pasar dan kualitas barang yang ada serta menurunkan harga barang karena memfasilitasi kompetisi antar berbagai perusahaan. Yang kelima, mempromosikan spesialisasi. Agar dapat sukses dalam kompetisi perdagangan internasional, perusahaan harus seefektif mungkin dalam memproduksi barang dan jasa. Spesialisasi merupakan contoh dari efisien tersebut. Yang keenam, meningkatkan ketersediaan barang. Seperti yang dijelaskan di atas, suatu negara tidak mungkin dapat memproduksi semua jenis barang secara efisien. Oleh karena itu, pasti ada segmen pasar yang mengalami undersupply barang. Perdagangan internasional dapat membantu mengisi kekurangan supply tersebut dengan barang dari luar negeri. Yang ketujuh, dapat memanfaatkan perbedaan kurs. Perbedaan kurs mata uang dapat meningkatkan keuntungan perdagangan suatu perusahaan atau negara. Kurs mata uang yang kuat akan membuat impor barang lebih murah, namun mengurangi kemampuan ekspor karena barang yang dijual menjadi lebih mahal. Dan sebaliknya dengan kurs mata uang yang lemah. Dan itu dia keuntungan perdagangan internasional dalam kondisi peningkatan biaya produksi yang dapat diperoleh oleh suatu negara ataupun lebih. Soal nomor 5, jelaskan segitiga perdagangan pada negara kecil akibat adanya pertumbuhan faktor produksi. Yang pertama yaitu kurva Laffer dan faktor kapital. Dalam suatu negara, apabila mengalami pertumbuhan, maka produksinya akan naik 2 kali lipat pada setiap faktor, baik labor ataupun kapital. Maka dari hal tersebut, setiap produksinya akan naik 2 kali lipat dan akan disebut dengan seimbang dalam produksinya. Dan adapun kasus yang terjadi apabila pertumbuhan hanya terjadi pada faktor labor sedangkan kapital tidak, maka hasilnya tidak akan sama dengan yang di atas. Karena pertumbuhan hanya terjadi pada labor sedangkan kapital tidak, sehingga pada kapital hanya sedikit naiknya dan pada labornya akan kurang dari 280. Hal ini disebut dengan produksinya tidak seimbang. Selanjutnya, dan apabila hanya kapital yang mengalami pertumbuhan, sedangkan labor tidak, yaitu contohnya kapital mengalami pertumbuhan dan hasilnya dikalikan 2 kali lipat dari hasil sebelumnya, tetapi tidak mencapai 140, hanya saja 130, karena yang mengalami pertumbuhan hanya kapital sedangkan laba tidak.